Gerobak antik dibawa dagang jamu. Cakep. Halo kamu gadis cantik, siapa sih namamu? Pokoknya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba langsung munculnya gitu namanya. Pas rapat pertama langsung Citra jadi ketua Yufors, sama namaku jadi ketua KIC. Hai. Halo Sobat Cuan, ketemu lagi nih dengan kita di podcast spesial KSPM. Udah pada dengerin belum podcast spesial kita yang kemarin-kemarin? Pastiin loh Sobat Cuan udah dengerin semuanya. Jadi kali ini kita balik lagi untuk nemenin malam minggu kalian di segmen Show Me Your Persona. Tell me everything what you got. Nah, di segmen kali ini kita akan ngebahas suatu hal yang pastinya nggak kalah menarik dan nggak membosankan kok Sobat Cuan. Apalagi topik kali ini tuh cocok untuk buat para maba yang gimana sih masih bingung sebenarnya proker itu gimana. Dan juga struktur organisasi dari proker itu gimana. Dan sebenarnya peran dari ketua proker tuh ngapain aja. Aku juga udah nggak sabar banget buat spill ke kalian. Siapa aja sih guest star kita kali ini nih? Ada nih. Oke, guest star kita kali ini tuh sudah memiliki pengalaman sebagai ketua sebuah proker kok Sobat Cuan. Tentunya sebelum kita lanjut ke pembahasan topik utama kita perkenalan diri dulu nggak sih? Aku mau kenalin diri aku dulu nih ya, tapi pakai sebuah pantun, bilang cakep dong. Oke. Nah, selfie di kapal sambil bergaya. Cakep. Salam kenal, nama aku Mutia. Hai Mutia. Oke. Jadi aku Mutia selaku fungsionaris divisi 1 di bidang humas. Oke, kali ini akulah yang akan memandu jalannya acara hari ini. Dan seperti yang bisa kita lihat tepat di samping aku nih, ada 2 guest star kita yang bakal kita tanya-tanya buat nantinya. Oh, aku juga ada satu pantun nih buat kakak manis cantik di samping aku banget nih. Gerobak antik dibawa dagang jamu. Cakep. Halo kamu gadis cantik, siapa sih namamu? Oke Kak, silakan. Oke, perkenalkan, namaku Citra Kusuma. Periode ini menjabat sebagai staf divisi 1 bidang event acara. Oke, untuk Kak Dwi boleh deh. Mohon maaf nih nggak ada pantun. Ya, apa? Halo semuanya. Kenalin, aku Dwi Wahyu. Pada periode 2022 ini, aku dipercaya sebagai staf divisi 2 bidang Research and Development. Oke. Tepuk tangan dulu nih Sobat Cuan. Nah, karena sesi kenalan udah, langsung aja deh masuk ke materi kita ya. Topik-topik kita apa aja nanti yang bakal aku tanyain ke kalian berdua. Nah, jadi di periode 2022 ini, oke, tadi kalian udah kenalin diri kalian, tapi coba pastiin lagi deh, sebenarnya kalian ngapain aja di periode 2022 sebagai fungsionaris di KSPM. Tugasnya ngapain? Boleh deh diceritain. Mungkin dari siapa duluan? Dari aku deh ya. Oke, boleh deh. Karena aku ini kan dari divisi 2 ya, di bidang Research and Development. Jadi tugas dari Research and Development tuh ya bikin sebuah riset-riset yang tentunya tentang pasar modal. Terus kita juga ada tugas nih tentang di IG KSPM itu kan ada yang namanya Stockpedia, Iya. Stockbattle. Nah, itu tugasnya dari divisi 2, khususnya di bidangku, itu bidang Research and Development. Nah, buat Sobat Cuan yang belum tahu apa aja sih yang dibilang Kak Dwi tadi, pastiin pantau IG kami @KSPM FEB UNU. Di sana semua konten yang dibuat oleh Kak Dwi tadi. Betul. Ada Stockpedia, apa lagi Kak? Ada Stockpedia, Iya. ada Stockbattle, dan lainnya masih banyak lagi. Ada Investawa ya. Ya betul, ada Aku suka banget Investawa itu sih Sobat Cuan, lucu-lucu. Oke, kalau dari Kak Citra gimana? Jadi, kalau aku dari divisi 1 itu di bidang acara, itu ada ngurusin acara-acara di KSPM. Jadi misalnya kayak ada sekolah pasar modal, terus ada di Instagram juga, ada podcast, ada nongski, kayak itu sih. Dari acara-acaranya semuanya diurus sama bidang acara. Oh ya, jadi Kak Citra itu di divisi 1 terutama di bidang acara ya. Jadi di divisi 1 itu dibagi 2. Ya. Benar, oke. Nah, karena udah kita bahas nih sebenarnya
Kak Dwi sama Kak Citra ngapain aja di periode 2022. Sebenarnya alasan tersendiri memilih BSO KSPM sebagai organisasi yang ingin kalian jalankan pada periode sebelumnya apa sih? Boleh deh, siapa? Ladies first mungkin. Oke, kalau misalkan ditanya alasannya kenapa milih BSO KSPM, sebenarnya dulu waktu LKMM tuh bingung mau milih apa kan, dari banyak ada organisasi kan banyak banget sampai bingung tuh mau milih yang mana. Terus tapi dari dulu tuh sebenarnya udah sering melihat kayak alumni-alumni dari SMA aku dulu tuh ada ngepost tentang KSPM gitu. Jadi semakin kepo tentang KSPM, di GET juga dikenalin tentang KSPM waktu itu. Jadi nyari-nyari di Instagram, jadi kayaknya mau nyoba ke sini. Jadi tertarik juga tentang investasi, pengen belajar pasar modal, jadi tertarik sih. Oke. Kalau dari Kak Citra itu apa ya, kayak gabut scroll kali ya, Lihat-lihat. Kalau Kak Di sendiri? Nah, kalau aku sendiri emang dari sebelum masuk Unut nih, aku emang udah tertarik dengan dunia pasar modal. Tuh, bahkan udah terjun juga beneran dari sebelum kuliah. Nah, pas waktu itu kan ada GET, itu ada perkenalan tentang lembaga. Aku ngeliat tuh ada yang namanya BSO KSPM. Aku langsung tertarik dan langsung daftar saat itu juga. Oke, teman-teman atau sobat cuan yang masih maba gitu kan, apalagi yang daftar di Universitas Udayana, khususnya FEB, pantau terus tuh GET tuh, apalagi nanti ada video perkenalannya BSO KSPM, sama kayak Kakak Dwi nih, joinnya tuh lewat apa tadi? Dari perkenalan GET itu ya, langsung join jadi anggota KSPM. Oh, langsung join tuh jadi anggota, kemudian langsung jadi fungsionaris. Daftar fungsio, aku daftar gitu. Biar semakin dekat. Biar chemistry terjalin ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya. Nah, kemarin kan ada 2 program kerja di bawah naungannya BSO KSPM. Ada KIC dan ada UForce. Nah, program kerja yang kalian pegang itu kegiatannya ngapain aja sih? Mungkin dari Kak Dwi deh. Aku dulu ya. Program kerja aku itu kan namanya KIC, KSPM Investing Class. Jadi KIC itu sebenarnya kegiatan kayak workshop, bisa dibilang kayak workshop. Itu tujuannya buat mencari delegasi buat lomba di KBMK tentunya. Kalau buat yang nggak tahu, KBMK itu kayak lomba equity research paper yang diadakan oleh Kemendikbud. Jadi itu bisa dibilang kayak lomba yang kastanya tertinggi lah di Indonesia gitu. Terus selain itu sebenarnya tujuan dari KIC itu tentunya buat meningkatkan pemahaman di pasar modal, baik dari segi analisa fundamental ataupun teknikalnya. Oke. Kapan sih sebenarnya KIC itu dilaksanakan, Kak? Waktu kemarin? Kalau kemarin itu dilaksanain kan ada 3 batch, 3 hari sebenarnya. Itu tanggal 21 Mei, 22 Mei, sama 28 Mei. Pokoknya di sekitar bulan Mei lah. Mei 2022 kemarin ya. Oke. Boleh nih teman-teman. Kalau misalnya memang pesertanya belum tahu apa-apa soal pasar modal, nggak apa-apa ya join. Nggak apa, join aja, daftar aja. Ada workshopnya ya. Nanti diajarin Kak Mas. Di situ materi pembekalannya KIC ya. Oke. Kalau dari Kak Citra gimana? Kalau aku sendiri, itu nama kegiatannya UForce atau Udayana Future Investor Challenge. Jadi sebenarnya di sana ada 3 kegiatan utama. Itu yang pertama tuh di openingnya, itu ada seminar nasional pasar modal itu secara offline. Yang kedua ada trading competition, tuh lomba trading untuk seluruh mahasiswa di Indonesia. Terus yang terakhir, yang ketiga penutupannya, yaitu webinar nasional pasar modal yang diselenggarain secara online. Oke, cocok banget ya buat para teman-teman yang belum tahu pasar modal, terutama tuh berkecimpung ke sana. Iya, buat belajar karena ada webinar, seminar itu banyak kegiatannya di UForce itu ya, ada Udayana Future Investor Challenge. Oke. Terus aku mau nanya nih sebenarnya, sejarah kalian. Kenapa kok tiba-tiba ditunjuk sebagai ketua proker? Kaget kah atau gimana? Boleh dah. Dari siapa mau jawab dulu? Jadi kalau ditanya sejarahnya kenapa bisa jadi ketua proker, tiba-tiba gitu jawabannya. Tiba-tiba aja waktu onboarding gitu, pertama jadi fungsionaris, terus onboarding, perkenalan, terus dikenali juga sama program kerja di KSPM, terus tiba-tiba udah gitu aja dipilih jadi ketua program kerja sama aku sama Dwi kayak gitu. Jadi tiap program kerja dikasih PIC atau ketuanya itu, jadi terpilih sama kita. Sebenarnya nggak tahu juga kenapa, tapi tiba-tiba aja dipilih. Kalau ditanya
kaget atau gimana, pasti kaget. Soalnya waktu itu juga nggak merhatiin, terus tiba-tiba temen itu manggil gitu loh, itu namamu gitu. Habis itu kita lihat ternyata itu di program kerja UForce gitu. Jadi senang aja sih sebenarnya dipercaya. Benar juga kayak ada Citra tuh, pokoknya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba langsung muncul aja gitu namanya pas rapat pertama. Langsung Citra jadi ketua UForce, sama namaku jadi ketua KIC. Pokoknya nggak ada dikasih tahu, nggak ada apa-apa, tiba-tiba langsung muncul ya. Kalau ditanya gimana perasaannya, ya benernya kaget sih. Kok bisa gitu aku dipilih. Kalau pengalaman pertama pun nggak pernah jadi panitia, terus tiba-tiba dipilih. Biasanya sih dipilih karena kalian tuh kayak punya potensi ya nggak sih? Dipercaya nih. Oke, sejarahnya teman-teman udah tahu gimana sejarah dipilih tiba-tiba jadi ketua proker. Banyak kan benefitnya dipilih jadi ketua proker tuh? Banget. Boleh dah disebutin apa aja sebenarnya benefitnya. Nah, Oke. Ya. Ya. Kalau jadi pengalaman jadi ketua tuh benefitnya benar-benar banyak. Jadi kalian tuh kayak dapat teman banyak, relasi utamanya relasi. Terus pengalaman jadi ketua juga kalian dapat. Terus selain itu kalian bisa belajar tentang pasar modal tuh, walaupun jadi ketua juga bisa ikut belajar, berkecimpung langsung juga bisa. Gitu mungkin dari Citra gimana nih? Kalau kan tadi tuh udah kayak materinya tuh dijelasin sama Dwi, kita bisa dapat materi pasar modal lebih banyak kayak gitu. Kalau dari aku sebenarnya ikut serta jadi ketua di program kerjanya ini tuh bisa kenal lebih banyak orang di FEB, karena kan kita panitia tuh nyari dari semua FEB kan, dari semua prodi gitu. Jadi kita kenal banyak orang yang baru kayak gitu. Terus kita juga benar kata Dwi, kita bisa relasi dengan mitra kita, dengan IDX, dengan Philips, Sekuritas kayak gitu. Terus juga kita bisa kan belajar gimana kita organisasi, gimana kita di panitia itu sendiri. Kan kita nggak sendiri tuh kerja, jadi bisa tuh ngelihat gimana sih pendapat-pendapat orang tentang kegiatan-kegiatan atau hal yang mau kita lakuin gitu sih. Oke, mantep banget loh benefitnya teman-teman. Jadi kadang ada stigma gitu kalau jadi ketua proker ribet gitu katanya. Padahal benefitnya banyak loh ya. Oke, kalau ditanya mengenai kesan-pesan kalian, kesan aja deh dulu. Kesan kalian gimana rasanya diberi kepercayaan, terus dan tanggung jawab dari ketua proker itu sendiri. Siapa yang mau jawab? Oke, boleh. Nah, benernya waktu dipilih jadi ketua proker KIC itu jujur kaget, ngerasa kayak tanggung jawabnya berat nggak sih? Kayak langsung jadi ketua gitu. Tapi setelah dijalanin dikit demi sedikit atas bimbingan dari KKSC juga, terus dengan bantuan teman-teman inti, sebenarnya bisa kok dijalanin. Bisa ya? Benefitnya banyak. Sih kalian kalau misalnya nyoba nanti sih senang kok pokoknya. Pasti tuh. Kalau Citra gimana? Kalau dari aku mungkin sama ya, kan awalnya pasti kaget karena orang nggak tahu apa-apa gitu. Pemberi pertama udah tiba-tiba nih jadi ketua di proker ini gitu. Kan kaget ya, nggak tahu juga kalau kayak Mutia bilang karena potensi atau apa. Makanya itu senang bisa dipercaya. Tapi kalau dibilang ribet ya jadi ketua kayak gitu, awalnya pasti ngerasa kayak bisa nggak ya aku kayak gitu. Kalau dibilang ribet sebenarnya itu tergantung lingkungannya sih. Kan kebetulan ada KKSC juga yang bimbing. Kebetulan di UForce itu agak panjang ya, dari September sampai Oktober kayak gitu, dan persiapannya juga penuh kayak namanya challenge, banyak challenge-nya gitu. Cocok. Jadi dari KSPM itu sendiri juga banyak bantu di UForce, dari panitia juga nggak banyak yang kayak nggak bisa diurusin gitu, nggak ada di UForce. Kayak bener-bener bisa untuk di backup sama-sama kayak gitu sih. Jadi seneng banget kayak gitu dapat kesempatan. Jadi pada intinya kalian sebagai ketua proker itu harus membimbing panitia-panitia itu gimana kerjanya biar harmonis. Biar nggak kayak tadi Citra bilang, nggak ngilang-ngilangan mungkin, betah sama kondisi proker kalian gimana ya. Ya lumayan tantangan sih teman-teman, tapi benefitnya sekali lagi aku bilang banyak banget buat kalian. Pastinya kan kalian pasti mengalami kendala. Pasti tuh ada kendala. Pasti. Berat ya bagi kalian kalau misalnya tiba-tiba ditunjuk sebagai ketua proker waktu itu. Udah senyum-senyum udah Citra. Lumayan. Gimana? Nih bahu kayak gitu. Ada yang kayak apa gitu. tuyul deh. Oke, nggak boleh. Malah kalau jadi ketua proker itu malah menambah relasi seperti yang kalian bilang. Oke deh, kendala deh, biar nggak usah lah dirahasia-rahasiain apa aja kendalanya, mungkin biar Mbak tahu. Boleh deh sebutin kendalanya apa aja. Citra, oke. Kalau kendala mungkin ini nggak cuma di UForce ataupun KIC, tapi di semua proker kayak pasti ada ya, kayak misalkan ada panitia. Kalau dibilang panitia
nggak hilang-hilangan di UFORS tuh ada sebenarnya, cuman kalau aku tuh tipe yang kayak santai, yang penting kerjanya selesai. Tapi sempat sih pasti yang kayak keburu-buru gitu karena ada mungkin deadline yang belum terselesaikan kayak gitu. Tapi cara aku sendiri misalkan ada kendalanya kayak yang hilang-hilangan itu aku nggak terlalu giniin alur koordinasi, tapi bisa aku langsung ke orangnya gitu sih. Jadi kan kalau mereka tuh aku kayak langsung ngomongin tolong dong buat ini, jadi mungkin ada pressure sendiri ya kalau udah langsung aku yang bilang gitu. Jadi tapi mereka syukurnya mereka tuh nggak yang takut gitu loh ke aku. Jadi enjoy aja gitu di UFOR, sama kayak bilangnya tuh biar mereka nggak tertekan gitu loh di dalam suatu panitia gitu sih. Kendalanya cuma Nah, kalau selain yang dibilang Sa Citra tadi, benernya kalau dalam menjalani poker ada kendala tuh, masalah itu kayak masalah waktu. Kalian membagi gimana waktu kalian buat kuliah dan juga waktu gimana ngejalanin program kerja. Nah, di situ tantangan terbesarnya. Apalagi misalnya ada deadline tugas dari dosen, terus ada deadline dari prokernya harus dikumpul sekarang. Nah, di situ masalahnya. Kalian harus bisa membagi waktu sebagaimana mungkin dengan baik pokoknya. Terus selain itu juga permasalahan itu mungkin lebih ke tugas saja nggak sih, lebih banyak. Kalau jadi proker kayak ada tambahan tugas, kalian harus ngikutin pakem-pakem, itu tantangannya juga ada di sana. Jadi pokoknya kalau dari jalan bisa. Bisa, pasti bisa. Iya bisa, pengalaman pribadi ini. Iya, kan nggak tahu apa-apa, terus udah kan udah selesai juga prokernya, berarti udah terbukti bisa. Gitu. Oke, mantep sih sebenarnya. Kayak gimana ya, kayak dari tadi Citra bilang, balik lagi nih gimana kalian tuh sebagai ketua proker harus membuat panitianya tuh nyaman, dan buat mereka biar kayak merasa apa ya namanya, berguna gitu ya. Iya benar. Kok kayak merasa kasar? saling memiliki. Iya. Berkontribusi di panitia. Merasa berkontribusi mereka di sana, sehingga kayak ada tanggung jawab meskipun jangan di pressure banget. Meskipun mereka merasa terpressure. Berusaha banget ya waktu itu, gimana caranya bagi-bagi tugas. Kan kita belum kenal juga kan sama mereka, jadi takutnya mereka mikir yang nggak misalkan kayak ih kok gini banget dia mimpinnya atau gimana gitu. Jadi sering nanya sih insight dari teman-teman yang emang dari KSPM, apa aku terlalu gimana pas ini, apa aku keterlaluan apa gimana gitu sih. Ya intinya kalau jadi ketua tuh kayak harus minta feedback juga, apa sih yang bisa diperbaiki dari diri kita, mungkin banyak yang kurang, jadi biar bisa diperbaiki dari feedback. Nah, selain menambah relasi tadi, benefitnya juga kita bagaimana cara mengevaluasi diri kita sendiri, sebenarnya apa kekurangan kita, apa kelebihan kita dalam memimpin sebuah program kerja itu sendiri. Mantep sih. Terus susah senangnya kan kita udah tahu nih, pasti juga mengalami apa ya, tadi udah kesannya, tadi suka dukanya deh, tadi udah ya? Belum ya, belum? Sukanya belum. Dukanya udah kayak dukanya udah saling curhatin sih tadi. Nanti buka konsultasi kayak aku bisa. Konsultasi proker gitu. Oke, boleh deh sukanya, bahagianya ngapain aja. Nah, bahagia itu benar kalau ngejalanin proker, bahagianya tuh kalau proker itu udah bisa selesai dengan maksimal, apalagi sesuai target kita tuh pasti bangga banget. Ya, awalnya kita kan ragu sama diri sendiri, tapi ternyata bisa gitu loh, prokernya selesai sesuai target kita, pasti bangga banget, ada kebanggaan tersendiri. Karena kita juga ada pengalaman, nambah kasih pengalamannya pasti bangga di situ. Terus kalian pasti nanti kalau udah ngejalanin poker ada rasa kebersamaan yang kalian kangenin kalau misalnya acara udah selesai. Kangen nih sobat cuan. Kalau Citra gimana nih? Sama sih, kurang lebih sama Madwi, tapi ada nih satu yang benar-benar bikin aku sampai kayak tersentuh, gimana ya, terharu aja gitu. Kan di seminar nasionalnya UFORS itu ada kita ngasih merchandise, itu botol minum UFORS itu. Terus besoknya kuliah nih, banyak yang pakai itu. Jadi kan kayak seneng banget, berarti orang-orang nih kita berguna ngasih merchandise itu karena dipakai gitu. Semuanya tuh pada kayak bangga, punya nggak botol-botol kayak gini gitu. Jadi itu sih feedback dari orang yang ngelihat gimana prokernya berlangsung. Feedback dari panitia juga yang Astungkara nih seneng mereka ada di UFORS gitu loh. Di KIC juga aku ngelihatnya feedback dari teman-teman yang lain yang ikut 3 batch-nya KIC itu juga kayak dapat insight baru. Habis itu sebenarnya sih kata Dwi pasti kangen dengan hal-hal yang kayak gitu. Bahkan dulu sampai di akhir sebenarnya nangisnya bukan karena nangis kayak oh bebannya udah hilang, enggak, tapi berarti nggak ketemu orang-orang ini lagi gitu. Kangen beneran, susah buat ketemunya lagi gitu sih. Ih, ada botolnya nggak? Boleh ditunjukin deh.
Ada yang bawa nggak ya botolnya? Ada yang bawa nggak ya? Botol Uversa boleh deh. Iya deh. Hai. Kasih tau, Cid. Makasih ya kakak. Nih botolnya mantep Ini banget logonya guys. UFOR. Jadi waktu seminar nasional semuanya itu dapat botolnya ini. Jadi waktu kuliah tuh kayak semua tuh bawa nenteng kayak gini tuh jalan-jalan gitu kan. Termasuk aku juga kayak Iya. gitu. Nih semua sampai kakak-kakak nggak cuma di angkatan aku aja ya, adik tingkat, kakaknya juga semua bawa kayak gini. Jadi gimana ya, pada ngomongin gitu loh, kayak kamu punya nggak? Kan ada tuh yang nggak datang gitu mungkin kan waktu itu nggak sempet daftar gitu atau ke tutup slotnya gitu. Jadi nanya Iya, dapat nggak bener. botol kayak gini gitu kan, kayak bangga gitu ya. Terus pas aku lewat mereka bawa gitu kan, kayak siapa ya ketuanya. Sebenarnya teman-teman yang lain tuh kayak panitia-panitia yang lain juga jadi ikut gitu loh. Ih, UFORS dapat kayak gini ya program kerjanya gitu. Bener tuh. Aku juga bisa nyombong, aku ada botolnya di rumah gitu. Aku sama ibu bapak aku. Keren, lebih keren di sini. Warnanya lagi cantik nih, parah banget. Oke, dari first udah Kak Ici udah ngapain aja? Masa saya nggak tertarik? Ya nggak sih? Masa saya nggak tertarik? Nanti tahun Oke, depan. Nah, udah pasti banget nih kalian udah tahu suka dukanya gimana. Sebagai ketua tuh kalian kemarin tuh ngerasa sudah puas nggak sama kinerja kalian? Oke, tadi udah merasa tuh kangen sama kepanitiaannya kalian. Apakah sudah puas sendiri nggak sih? Oke, dan aku ya, Boleh. kalau aku sendiri sih udah sangat puas, tapi tentunya ke depannya masih bisa ditingkatin lagi. Terus juga puasku, tolak ukur puasku nih, tolak ukur puasku, Oke. karena pengalamanku itu pertama dan itu bisa berjalan dengan sukses, itu bagiku udah sangat cukup, udah sangat puas. Terus sih, kalau dari Citra gimana? Kalau aku mungkin sama ya, kayak kan sama-sama baru pertama kali terus jadi ketua juga gitu. Gimana ya bilangnya, kayak kalau ditanya puas pasti sangat puas, apalagi ngelihat kinerja panitia-panitianya, ngelihat gimana feedback orang-orang kan kayak gitu ya. Kalau aku ngelihat tolak ukur gimana keberhasilan dari UFORS ini sendiri, itu aku nanya gitu loh ke teman-teman, waktu ikut tuh kayak gimana sih rasanya, apa sih kurangnya gitu. Aku nanyain feedbacknya gitu. Terus kalau sama kayak Dwi juga, kalau misalkan kita ngelihat sekarang kita udah puas, tapi kan nanti di tahun depan, di tahun selanjutnya ini pasti bakal ada yang ditingkatin lagi. Karena UFORS ini sendiri baru tahun pertama. Ya, Baru tahun pertama. Dulu namanya UIW, Udayana Investment Week. Nah, jadi di sini pasti banyak yang harus diperbaiki gitu. Jadi ada yang harus ditingkatin lagi lah istilahnya, dari training competition-nya atau tambahin lomba-lomba lainnya, dan juga dari webinarnya. Oke, mantep banget sih. Kesan-pesannya mereka berdua jadi ketua proker, nggak expect banget gitu loh. Ada nggak kalian gitu tutorial gitu cara biar, atau mungkin Kak Dwi sendiri gimana sih kemarin ya tipsnya lah dikit-dikit jadi ketua proker yang sukses katanya pas itu tipsnya. Pokoknya yang pertama tuh sebenarnya masalah mindset sih. Mindset. Kalau misalnya kalian bilang nggak bisa, nanti beneran nggak bisa. Pokoknya ubah pikiran kalian kalau kalian tuh bisa. Karena lama-kelamaan pasti dibantu kok, sama-sama kita berjalan menyukseskan acara itu pasti bisa. Terus juga kalian tuh tipsnya bagi waktu aja. Kapan sih waktu kalian beneran harus buat kuliah, buat proker, dibagi dengan baik. Intinya jangan kebanyakan santai-santai sih, karena itu udah benar-benar padat tugasnya. Kalau dari Citra gimana? Kalau aku itu kan waktu itu gimana ya, kita tuh harus bisa ngatur waktu, karena kan ini banyak nih kegiatan di UFORS waktu itu. Ada yang offline, ada yang online gitu. Ada juga trading yang kita harus sama mitra di Philips Sekuritas di pusat gitu. Jadi kita tuh harus bisa ngatur waktu. Nah, selain itu, selain yang Dwi bilang juga, menurutku yang paling kita jadi ketua tuh kita harus bisa memposisikan diri jadi anggota. Kita harus bisa mikir gimana sih kalau misalkan aku dikasih omongan, aku dikasih tugas kayak gini, gimana sih rasanya, pressure banget nggak, atau nggak enak nggak sih rasanya kalau misalkan kita kan ngasih tugas terlalu bebelan, deadline-nya gitu banyak gitu misalkan. Itu makanya kita pinter-pinter sama koordinatornya, kita bagi-bagi. Aku juga nggak mau yang kayak pokoknya selalu ditanamin bahwa kuliah yang utama gitu. Jadi ini penting, tapi ada yang lebih utama lagi. Jadi biar kita tuh bisa bagi-bagi waktu, bisa bagi prioritas kita tuh yang mana gitu. Biar balance. Oke, balance. Mantep tuh bahasanya. Biar balance ya, gimana kalian mempertimbangkan mana organisasi atau proker, mana kuliah gitu. Apalagi tadi Dwi juga sempat nyinggung kalau misalnya kita tuh kerja tuh harus gimana ya? Kekeluargaan ya? Bentuk keluarga. Kalau misalnya ubah mindset, kalau bilang emang nggak bisa, jangan dong. Gimana sih mindsetnya kayak harus bisa gitu. Pasti bisa.
Gimana? Ubah pelan-pelan. Aku bisa. Ya, Aku bisa 3 kali Nah. duit datang. afirmasi diri. Afirmasi Diri sendiri. Oke, Kan benar. kalau misalnya kita bilang nggak bisa, nanti pasti di otak tuh udah tertanam, oh aku nggak bisa, nggak usah gitu. Jadi kalau misalkan kita udah bilang, atau kita bisa ngeliat nih contohnya, misalkan sekarang kebetulan aku sama Dwi ini udah terlaksana, padahal kita dulu nggak tahu apa-apa, tapi bisa gitu. Kita udah bisa lihat orang lain aja bisa, aku sama Dwi aja bisa, kalian pasti bisa juga. Testimoni guys. Oke, udah lumayan ya materi kita nih, udah padat banget dari tadi tuh, udah kebus-kebus gitu kepalaku. Oke, gimana ya perasaannya kalian kalau ini udah akhir kepengurusan dan kita udah di bulan Desember kali ini kan? Gimana perasaan kalian di akhir kepengurusan ini? Apa sad, apa gimana? Boleh deh disampaikan keluh kesahnya. Aku ya. Iya, Kalau boleh. misalnya dibilang sedih sih sedih. Hmm. Walaupun karena kayak kita tuh udah nyaman dengan kepengurusan yang sekarang. Kayak kalau bisa nih diterusin aja nggak sih? Iya. Udah kadung nyaman. Nyaman. Udah terlanjur Cuman nyaman gimana? Nggak usah demis. Cuman gimana? Emang udah waktunya, ya udah kita harus dewasa, kita harus bisa menerima kenyataan. Gitu. Dewasa, terima kenyataan. Menginjak dewasa sama dengan menginjak dewasa. Apa sih? Udah menginjak dewasa. Oke. Tapi nggak boleh kayak itu, ingat mindset. Oh iya, ingat mindset. Aduh, Kita masih aduh. muda nih, Mut. Ya masih aku muda nih, masih 17. Oke, kalau Oke, dari Citra gimana? dari aku kan kalau ditanya pasti sedih ya, gimana ya, udah 1 tahun nih sama kakak-kakak sama teman-teman semua fungsionaris, udah setahun terus tiba-tiba harus pisah dan harus ada periode baru, ada orang-orang baru. Tapi dulu aku pernah dengar orang bilang kalau misalkan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada perubahan-perubahan itu kan pasti akan terjadi. Jadi diterima aja, tapi kan kita juga masih bisa jaga kekeluargaannya, kita masih bisa sering ketemu, kita masih bisa ngobrol, bisa tukar pikiran bareng juga. Bener tuh. Jadi pada intinya aku sering dengar gini, people come and go. Iya gak sih? Kalau kita udah ketemu orang baru, pastinya mereka juga bakal pergi, nggak tahu kapan. Setiap pertemuan ada perpisahan, itu yang kemaksud sih dari tadi kita kali no. Oke, kalau dari kalian selaku ketua proker kemarin nih, ada nggak harapan dari kalian, proker kalian tahun depan di 2023-nya? Siapa tahu yang nonton nanti yang jadi ketua, ya nggak sih? Oke, boleh deh untuk KSPM kepengurusan tahun depan. Dari aku. Ya. Untuk kepengurusan tahun depan di proker Kerku, Ya. Ci, semoga bisa lebih baik lagi. UPS semangat. Acaranya simpel kok. Kalian bisa kok. Semangat UPS harus sukses. Jadi semangatin Oke. terus. Ya, aku semangatin. Ada Kak Dwi kok. Ada Kak Dwi, tenang aja, di backup. Tenang, Di backup. tenang, backup. Mau dengar tuh. Kalau ingat, Jahat banget kalau inget sih. Pasti diingat. Kalau dari Citra gimana? Kalau dari aku harapannya pasti sama ya, pasti biar bisa lebih tereskalasi lagi, biar bisa lebih ditingkatin lagi kayak gitu. Pasti pengen lebih baik lagi dari tahun pertama ini gitu. Iya, Jadi bener. bisa diperbaiki lombanya atau gimana kekeluargaannya bisa dijaga juga di setiap prokernya kayak gitu, mau UForce maupun KIC, semoga bisa buat dampak yang lebih baik lagi. Bener, dampak yang lebih baik dari pihak eksternal maupun internal sendiri atau kalian sendiri nanti yang akan menjalani proker itu. Nah, ada pesan nggak untuk mahasiswa baru nih yang pingin masuk ke KSPM? Yuk, Jen, yuk. Daftar ya, jangan lupa. kalian daftar jangan lupa. CIG. Bisa cek IG KSPM FEB Unut. Nanti kalau nggak daftar kalian nyesel. Ya, Sumpah. nyesel banget. Aku sih nggak nyesel karena aku udah daftar. Oke, ada pesan lain lagi mungkin dari pesan sendiri gitu. Citra deh dulu. Kalau pesannya karena aku udah ngerasain ada di sini, jadi bener yang tadi dia bilang, kalau misalkan dia bilang kan jangan sampai nggak daftar karena bakal nyesel. Kalian masuk ke jalan yang benar, masuk ke rumah yang benar kok, dan yang sangat nyaman kalau kalian daftar di BSO KSPM FEB Unut ini. Jadi jangan lupa CIG @KSPM FEB Unut. Setuju banget gak sih? Oke, mungkin pertanyaannya segitu dulu sih guys. Mungkin kita lanjut ke sesi games ya. Oke, boleh. Games apa nih? Games Susah apa ya? nggak? Mikir nggak? Games apa ya? Enggak sih, Berat. susah nggak ya?
Ya sih gampang. Kayak sih bisa, Wi. Bisa, Kan bisa. mindset. Mindset itu bisa. Gimana sih? Bisa. Masa Bisa. mindset negatif harus mindset positif? Bisa main gamenya. Yuk. Pasti aku menang. Oke, kita masuk ke sesi games ya. Udah siap belum? Siap. Sudah. Pasti. Siap. Mau gini, apa namanya? Jadi mau gladi dulu nggak game? Sebenarnya kalian udah tahu belum ya gamenya? Belum ya? Game apa? Belum ya? Oke. Jadi gamenya tuh aku lebih ngetes kekompakan kalian. Kompak banget kita, Wi. Mengetes. Kompak banget sih. Ai. Masa sih? Ya, let's see. Let's see aja nanti ngetes chemistry-nya kalian gimana selaku ketua broker kemarin tadi. Jadi game itu cepat tanggap. Mau nyoba dulu nggak? Boleh gladi. Gladi kotor dulu. Gladi bersih Bersih. dulu. Nggak ada gladi kotor. Oke, aku coba ya. Nama kalian? Hah? Umur kalian? Hah? Aduh capek banget sumpah sama dua gestar ini. ya udah anggap aja udah kalian ngerti ya. Capek aku guys. Oke dah. Satu kata buat KSPM. Ya udah pertanyaan selanjutnya. Kompak. Kompak tadi Udah masih. sama. Nggak salah sih, tapi salah. Gimana ya? Gimana ya? Saking kompaknya. Beneran kompak, hohonya kompak. Udah kompak. Kan Oke. games kekompakan. Ya sih aku yang buat peraturannya gitu bener. Menyesal. Iya aku menyesal banget sih. Satu kata untuk KIC 2023. Heh. Semangat ya. Kan kompak lagi kan. Ya udah pertanyaan terakhir deh. Udah terakhir aja. Apa ya? Satu kata buat galeri investasi. Oh bener. Kompak ya. Ya. Oke, mana tepuk tangan buat kalian atas haho tim. Tim, oke. Nggak kerasa banget kita udah bukan main sih, bakar otak ya. Betul. Kira. Mikir itu susah kali nggak sih? Kayak ngebul otak aja permainan itu. Ya kayak susah banget untuk kompak gitu. Kayak DML mitik ya tingkatannya. Bener. Musik. Jangan takut main game sama aku. Gak apa-apa, peraturannya bagus banget soalnya. Aku bodoh sih buat peraturan itu namanya. Oke, karena kita nggak kerasa banget nih Sobat Cuan. Udah nemenin malam minggu mereka ya teman-teman ya gestar ini. Udah berapa lama ya? Udah ada setengah jam ya? 30 Nggak menit. kerasa. Kerasa banget Nggak pokoknya. Nggak kerasa banget nih. Jadi FYI nih untuk Sobat Cuan. Apa ya? For your FYP. information. For your information maksud aku. Kebanyakan nonton TikTok aku nih. Untuk Sobat Cuan yang masih bingung, panik, confused gitu, mau buat rekening efek di mana, no worries at all ya guys ya, karena bisa langsung datang aja ke Galeri Investasi di KSPM FEB Unut. Di mana kampus Sudirman. Oke, setiap hari Jumat atau boleh juga tanya-tanya dulu ke admin kece di Instagram @KSPM FEB Unut. Kebetulan adminnya tuh keren-keren banget, cantik-cantik juga, salah satunya aku. Oke, kita tunggu kehadiran sang milenial investor baru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cuan.